mahasiswa di nomor 1. Baiklah, saya Muhammad Cici Rafis. Saat ini sedang mengikuti PKG PJOK. Nah, pada hari ini saya akan melakukan RPL. Sebelum saya melakukan RPL, saya akan mengikuti ritual sholat. Mari saya mengikuti ritual sholat. Sudah terlena dengan gadget, yang kedua makanan siang saji. Jadi dua unsur utama itu sebenarnya sudah menjadi yang membuat siswa kita istilahnya kurang sehat, semuanya jadi berabaikan. Nah, itu kira-kira itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bersama-sama melaksanakan perencanaan dari Ibu Cici yang satu-satunya dari PJOK untuk melaksanakan rencana tindak lanjutnya dalam dengan judul meningkatkan kebugaran dan gaya hidup sehat di sekolah. Jadi Bu Cici mengambil tema meningkatkan kebugaran dan gaya hidup sehat di sekolah. Jadi seperti kita sama-sama ya mensupport semua guru kita yang melaksanakan CGP
melanjutkan atau kita bisa belajar dengan teman-teman kita yang sudah melaksanakan CGP dan ini yang dilakukan Ibu Cici sekarang ini. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, kami harap ya kita semua bisa menjadi penggerak yang lebih baik kita laksanakan untuk kita semua. Jadi untuk hari ini kita mulai dengan kemarin ada Ibu Sami, Ibu Rizka, kita laksanakan program-program mereka. Kita kerjasama, ya, kita bekerja sama, kita mensupport semua teman kita. Kita belajar, kita mengambil praktik baiknya. Inilah yang dapat kami sampaikan untuk hari ini kepada Ibu Cici untuk memberikan atau berkolaborasi dengan kami semua untuk memberikan ilmu-ilmu yang didapat selama pelatihan. Kita semua memang perlu untuk ilmu-ilmu tersebut. Kepada Ibu Cici, dengan hormat kami silakan untuk menyampaikan program-programnya. Demikianlah sambutan dari kami tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah. Baiklah, santai saja Ibu, silakan sambil makan. Nah, karena ada 6 orang peserta di sini ya, Ibu Kepala Sekolah juga boleh ikut. Jadi untuk mengawali kegiatan hari ini kita mulai dengan ice breaking. Joget-jogetnya kita tunda aja, kita mengingat waktu, takutnya nanti ini. Tapi ice breaking yang lain lagi. Oke. Bu ada bawa pena, Bu? Ada? Oke. Saya mohon Ibu Salmi, Pak Sumarlan, Pak Hari bikin kalimat dimulai dari kata karena. Terserah, bebas, pokoknya awal katanya karena. Sedangkan Ibu Nopa, Ibu Hilda, dan Ibu Ros itu memulai kalimat, buatlah kalimat dengan kata awalnya itu mengapa. Terserah Bu, apa aja yang ada terasa di dalam hati Ibu buat satu kalimat saja. Satu, Bu. Iya, cukup satu. Cukup satu mengawali hari ini ya. Tidak banyak-banyak. Siapa hari? Iya, bebas, tidak ada terkait tentang ini tentang itu. Contohnya misalnya kalau karena saya sudah lapar, karena saya terserah, bebas, karena saya karena saya senang main bola, karena saya bukan terserah. Misalnya Pak Semarang kalau memang di basicnya agama, kalau mudah merangkai kalimat karena saya hari ini memberikan khutbah Jumat, boleh. Nah kalau mengapa terserah juga Ibu. Misalnya Ibu mau bertanya mengapa hari ini mendung, mengapa, iya terserah Ibu, tidak ada patokannya. Kita seru-seruan saja sebelum kita mulai sedikit. Siap Bu? Jangan pula terlalu enggak, kita seru-seruan aja. Iya, dan pula terlalu panjang, enggak ada penilaian, enggak ada masalah pakai, itu seru-seruan. Oke, siap? Siap. Nah, jadi alurnya untuk hari ini nanti saya pilih nih dari misalnya saya pilih Bu Ros. Nah, Ibu Ros sampaikan nanti kalimat yang dibuat. Bu Ros tunjuk siapa? Apa tunjuk Pak Hari, apa tunjuk Pak Sumarlan, atau tunjuk Ibu Sal? Nah, nanti kalau selesai, saya kasih siapa lagi, nanti nunjuk siapa lagi. Misalnya Ibu Hilda nunjuk siapa lagi. Oke, siap Bu? Oke, Ibu Ros sudah siap. Dari Ibu Ros dulu. Ibu Sal sudah siap Bu? Sudah, oke, siap. Ini silakan Bu Ros duluan. Kalimat menyapa.
besar. Oke, coba kita lihat ya. Ibu baca kalimat Karena ilmu baru yang semakin canggih. Ini sebenarnya nyambung ya, lumayan nyambung. Gak apa-apa, nyambung atau tidak nyambung tidak apa-apa. Mengapa jika malas-malasan dalam belajar? Karena ilmu baru yang semakin canggih. Oke, silakan Bu Nova. Ya, nggak beda-beda, nggak apa-apa. Mengapa saya berada di sekolah 36 sangat nyaman dan tenang? Oke. Kenapa Ibu Nova berada di SD 36 merasa nyaman dan tenang? Ya, ke siapa Bu Nova? Pak Hari. Ya, silakan Pak Hari. Karena apa? Jangan jawab yang Pak Hari tulis, yang Pak Hari tulis. Iya, yang Pak Hari tulis. Ayo, yang Pak Hari tulis. Karena saya kemarin terlambat sholat. Karena Pak Hari terlambat sholat, jadi semuanya silakan. Jadi apa alasan kenapa Ibu Nova nyaman di SD 36 karena Pak Hari terlambat sholat. Ya, kita minta ibu ini lagi. Ayo, apa kalimatnya Ibu? Mengapa pada pagi tadi salat subuh kurang kusuk? Ini langsung curhat ya, karena satu orang nih kita coba dengarkan apa jawabannya kenapa tadi sholat subuhnya kurang kusuk ya Pak. Karena rajin sholat tahajud, pikiran jadi tenang, badan jadi sehat. Ya, karena sholat tahajud. Jadi itu seru-seruan saja Bapak Ibu. Jadi walaupun tidak nyambung supaya menggembirakan kita saja. Karena kalau nanti semakin banyak orangnya, nah itu adalah mengawali pagi kita. Nanti boleh Ibu dengan murid-murid pun begitu. Jadi dia membuat kalimat sekalian memancing dia bisa membuat kalimat. Dia juga seru-seruan walaupun tidak nyambung, tetapi itu untuk menghapuskan kita kepada pembelajaran. Itu saja yang awalnya. Baiklah Bapak Ibu, saya lebih kurang sudah 10 minggu atau 3 bulan itu mengikuti yang namanya PKG PJOK. Nah, tujuan saya mengikuti itu atau motivasi saya kenapa saya mengikuti itu karena saya ingin menambah ilmu dan mempelajari gimana sih apa sih hal-hal baru gitu. Jadi untuk memotivasi teman-teman yang lain jika ada kegiatan jangan takut ikut, tidak ada yang maksudnya membebani kita. Kalau kita tidak tahu nanti kita akan diajarkan. Nanti mungkin untuk kegiatan ini mungkin berikutnya akan diikuti oleh Pak Hari yang sudah diterima untuk kegiatan dimulai bulan September nanti ya Pak Hari. Nah ini merupakan tugas hampir saya nggak mau saling hadap-hadapan ternyata. Oke Bapak Ibu, langsung saja di sini ada tugas rencana tidak lanjut saya. Saya memberi judul atau temanya adalah meningkatkan kebugaran dan gaya hidup sehat di sekolah. Nah, yang menjadi latar belakang saya memilih judul ini adalah pertama, sebenarnya kebugaran dan gaya hidup sehat itu merupakan aspek penting yang sadar atau tidak kita dalam pengembangan karakter dan kesejahteraan siswa di sekolah itu sebenarnya pendidikan bukan hanya soal akademis siswa saja, tetapi dalam pendidikan itu dia mencakup semua pembentukan termasuk dalam kebiasaan hidup sehat dan dapat dipertahankan untuk seumur hidupnya. Jadi dalam era yang modern seperti saat ini kita sadar bahwa tantangan kesehatan seperti obesitas, kurangnya aktivitas fisik, dan pola makan tidak seimbang semakin marak terjadi di kalangan pelajar. Nah, fenomena inilah yang disebabkan oleh berbagai faktor termasuk kemajuan teknologi yang mengurangi aktivitas fisik pada makan cepat saji. Jadi kita lihat makanan cepat saji
saji sekarang yang sudah marak, biar cepat emaknya sibuk, bapaknya sibuk, pulang-pulang udah buka mie aja udah selesai. Nah sebenarnya itu nanti efeknya ke peserta didik. Nah serta kurangnya pendidikan. Jadi sebenarnya anak-anak kalau kita beri pendidikan, kalau dia tahu oh ini efeknya tidak baik di sekolah untuk kesehatan saya, insya Allah itu akan mengurangi atau bahkan dia akan sadar akan hal-hal tersebut. Nah itu yang menjadi latar belakang saya mengapa saya ingin mengangkat. Nah nanti saya akan meminta pendapat dari Bapak Ibu, apa sih sebaiknya ini diangkat atau ada masukan-masukan lainnya. Jadi menurut saya juga sekolah memiliki peran strategis dalam membentuk gaya hidup sehat di kalangan siswa kita dengan memberikan pendidikan yang komprehensif mengenai kebugaran dan kesehatan tentunya. Jadi sekolah dapat membantu siswa mengadopsi kebiasaan sehat sejak dini melalui kegiatan fisik yang menyenangkan. Selain itu, program kebugaran di sekolah dapat meningkatkan konsentrasi, prestasi akademik, dan kesejahteraan emosional siswa. Nah, itu yang menjadi latar belakang saya mengambil ini. Jadi ya, kenapa anak-anak kita kurang konsentrasi di kelas? Ada tadi pertanyaannya, Ibu, kenapa? Itu salah satunya kadang kita tidak bisa memungkiri, bisa jadi dia sedang tidak enak badan, bisa jadi dia tidak sehat. Itu bukan cuma ya Pak Hari, bukan cuma fisik, emosi kita, jiwa kita juga perlu sehat ya Pak Hari. Nah gitu, oke. Itu salah satu, itu beberapa latar belakang saya mengambil tema itu. Kemudian tujuan dari program ini yaitu yang pertama meningkatkan kesadaran akan pentingnya kebugaran. Itu udah jelas. Yang kedua, mendorong aktivitas fisik rutin. Jadi sebenarnya di sekolah kita sudah ada setiap Sabtu itu kita ada aktivitas rutin ya Pak Hari. Nah ditambah lagi kalau bisa nanti jangan sampai dia terlepas dari SD, dia nggak ada kegiatan rutin lagi. Nah disinilah kita saya ingin ada siswa itu menyadari, benar-benar sadar bahwa betulnya yang namanya kegiatan rutin. Misalnya di rumah pagi-pagi bangun, kalau memang dingin nggak apa-apa dia disuruh di rumah kamu lari berapa menit, misalnya 5 menit, cukup itu. Jadi dia melakukan rutin itu saja itu sudah sehat sebenarnya. Dan kegiatan rutin lainnya nanti akan dikomunikasikan dengan murid apa sih kegiatan yang dia suka. Kemudian mengajarkan tentang pola makan sehat. Nah itu juga pola makan sehat apa, seperti contohnya tadi menghindari makanan-makanan siap saji dan lainnya. Kemudian meningkatkan kesejahteraan mental. Nah, kesejahteraan mental lain bisa seperti kesejahteraan mental anak gimana sih kalau anak sudah si anak itu sudah sehat fisik, mental pun kalau sudah jasmani rohani, nah mentalnya pun akan kuat nanti. Disuruh ke depan dia berani, disuruh ini dia mau. Tetapi kebanyakan anak-anak kita enggak, padahal dia tahu. Nah gimana itu. Terus kemudian meningkatkan lingkungan sekolah yang sehat. Tentu saja kalau semuanya sudah sehat, lingkungan pun sehat. Kemudian membangun karakter positif melalui olahraga. Nah program ini saya harapkan dapat menjadi langkah awal dalam membentuk generasi muda yang tidak hanya berprestasi secara akademis, tetapi juga memiliki kesehatan fisik dan mental yang optimal sehingga siap menghadapi tantangan di masa depan. Itu merupakan tujuannya. Nah, di capaian langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk tiap tujuan tadi, yang pertama capaiannya. Jadi capaian yang ingin saya harapkan dapat tercapai di tujuan tadi, yang pertama adalah siswa memiliki pemahaman. Nah itu yang penting, itu sadar dan paham gitu. Siswa memiliki pemahaman yang baik tentang pentingnya kebugaran fisik dan kesehatan secara umum. Kemudian yang kedua, siswa terlibat aktif dalam aktivitas fisik secara rutin tadi, baik di dalam maupun di luar jam pelajaran. Jadi bukan cuma di sini. Nah kemudian siswa memiliki kesehatan mental
Jadi pengennya saya nanti ada orang kita bekerja sama dengan puskesmas. Nah, puskesmas itu datang ke sini nanti menyampaikan, karena kalau sudah di bidang ahlinya gitu kan, nah anak-anak biasanya kalau gurunya yang sampai dia menjelaskan juga, tapi oh ini tentang kesehatan. Kalau kita bekerja sama dengan pihak ketiga, dengan ahlinya juga, anak-anak akan lebih antusias. Nah, itu langkah-langkah yang menurut saya akan saya susun. Kemudian menyusun materi pembelajaran tentang kesehatan dan kebugaran dalam kurikulum. Nah, sebenarnya sudah masuk ke kurikulum kita tentang ini, tetapi lebih lagi gitu. Kemudian melakukan kampanye kesadaran di sekolah melalui poster, pamflet, dan video. Nah, tugasnya setelah siswa dapat ilmunya, tugasnya siswa nanti bisa buat buat video ataupun poster. Nah, nanti dia akan mengkampanyekan, bisa melalui media-media sosial kita, bahwa sebegitu pentingnya kehidupan sosial. Jadi dimulai dari diri sendirinya. Nah, hasilnya, jadi nanti kalau sudah terencana, sudah berjalan, hasil yang saya inginkan adalah pertama, peningkatan pengetahuan siswa tentang kebugaran kesehatan, tentu saja itu. Kedua, siswa lebih sadar akan pentingnya menjaga kebugaran kesehatannya sehari-hari. Dan selanjutnya, nah itu tadi. Kemudian struktur program dan mitra dalam Kombel. Jadi di dalam program ini saya sangat mengharapkan, program ini saya buat untuk sebuah program di dalam co-kurikuler. Kan kita ada 3, ada intrakurikuler, ada co-kurikuler, ada ekstrakurikuler. Kalau ekstra mungkin agak susah kita mengontrol, butuh waktu di luar lagi. Kalau dijadikan co-kurikuler, istilahnya dia agak terikat. Dan nanti pun kalau seandainya bisa, ini kita hubungkan dengan P5. Kan kita nanti akan ada rapor. Kalau misalnya ibu wali kelas atau yang mengelola P5-nya sudah ada program sendiri, nah ini sebagai program tambahannya. Kalau misalnya baru 1, nah ini kan bisa jadi 2. Kalau seandainya sudah 2 bisa jadi 3. Tapi kalau sudah 3 sudah cukup, itu terlalu banyak. Nah, kemudian di sini yang ingin saya libatkan tentu saja adalah ibu kepala sekolah, karena semua kegiatan tidak terlepas dari ibu kepala sekolah. Yang kemudian adalah rekan-rekan guru, karena saya sendiri menjalankan program itu tidak akan maksimal. Oke, kemudian di sini target saya adalah kelas 5 dan 6. Kelas 5 dan 6, jadi apakah cuma wali kelas atau guru kelas 5 dan kelas 6 saja? Tentu saja tidak. Karena nanti peserta didiknya yang kelas 5, kelas 6, guru-gurunya saya libatkan, maksudnya kelas 5, kelas 6 ini yang akan membuat video dan poster tadi. Nanti dia yang akan mensosialisasikan, mengkampanyekan, bisa ke adik-adik kelasnya gitu. Nah, kegiatan itu menjadi kegiatan P5 kita, bisa jadi itu nanti kalau berjalan menurut saya sangat lumayan gitu, sangat bagus. Nah, kemudian tidak lupa kita melibatkan wali murid. Nah, wali murid untuk membantu anak-anak, karena yang namanya ilmu tidak cuma dapat didapat di sekolah, tetapi juga bisa didapatkan dari wali murid. Karena wali murid itu banyak wali murid background-backgroundnya. Nah, maksudnya ada wali murid yang memang mengerti tentang kesehatan, seperti misalnya orang tuanya lulusan bidan, atau orang tuanya lulusan perawat, bisa. Kemudian pihak puskesmas yang sudah saya jelaskan tadi, saya berharap bisa bekerja sama dengan puskesmas dan semua stakeholder yang bisa diajak untuk kerjasama. Oke, sebelum saya masuk selanjutnya, mungkin ada bapak ibu yang mau menanggapi terlebih dahulu, kira-kira? Oke, Pak. Kalau tidak ada, kita lanjutkan nanti di sesi tanya jawab saja. Kemudian di sini ada pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki sekolah. Jadi Bapak Ibu, kalau di SD kita, alhamdulillah, saya menyadari bahwa aset kita itu sudah lumayan. Walaupun mungkin masih ada kekurangan-kekurangan, tetapi aset yang ada, apa yang ada ini bisa kita manfaatkan untuk menunjang program, apapun program, bukan hanya program yang saya buat, bukan hanya program yang dibuat oleh ibu kepala sekolah atau guru-guru tertentu, tapi semua guru
apapun di sini saya ingin mengajak, mari kita gunakan aset yang ada. Kita jangan berpikir terhadap aset yang tidak ada gitu. Misalnya Pak Hario nggak mau ngajarin basket karena, maksud saya nih, nggak mau ngajarin basket karena tidak ada ring basket. Nah, jangan berpikir seperti itu. Jadi kita gunakan aja, oh belum ada ring basket, kita gunakan apa sebagai ring basketnya. Misalnya tempat duduk, kita balik, itu nanti dia masukkan bola ke situ aja dulu, lempar bola, bisa masuk nggak, bisa pas nggak gitu. Nah, jadi di sini saya kembali ke program saya. Untuk kapasitas atau yang dimiliki aset oleh sekolah itu adalah aset manusia. Aset manusia tentu saja guru-guru yang kreatif. Semua kita mampu, saya rasa sangat mampu, baik di bidang IT ataupun di bidang lainnya. Kemudian aset budaya dan agama, tentu saja tentang bagaimana budaya hidup sehat. Hidup sehat itu kalau di dalam agama gimana, tentu saja mau sholat pun kita wudhu dulu kan. Nah, itu sudah kebersihan. Nah, kebersihan adalah sebagian dari iman. Kemudian aset fisik, kita punya lapangan yang cukup besar, walaupun tidak kalau untuk lapangan bola tidak cukup, tetapi sudah cukup memadai lapangan kita. Kemudian aset sosial, melibatkan semua komunitas-komunitas yang ada. Aset teknologi kita udah dapat bantuan peruntu, kita punya semuanya, saya rasa sudah cukup. Nah, untuk aset teknologi kita. Kemudian kita juga punya guru-guru yang ahli di bidang teknologi untuk membantu siswa bagaimana membuat video dan lainnya. Kemudian aset lingkungan. Nah, aset lingkungan kita terletak di tengah-tengah masyarakat. Jadi kalau untuk mengkompanyekan tentang kesehatan itu sangat dekat sekali, sangat menguntungkan sekali, termasuk tentang kebersihan juga nanti. Kemudian rencana evaluasi. Nah, evaluasinya nanti kita cuma dapat lihat dari siswa. Dari siswa gimana observasi langsung aja evaluasi saya. Gimana dokumentasi dan foto serta video yang dibuat siswa. Dari sana kita lihat, oh mereka sudah paham atau belum dari kegiatan atau program yang kita jalankan. Kalau video, foto, dokumentasi dan poster yang dibuat anak-anak itu sudah baik, saya rasa mereka sudah paham. Nah, itu evaluasi yang direncanakan. Kemudian kemungkinan tantangan. Nah, tentu saja setiap apapun yang kita lakukan, termasuk program yang saya rancang, tentu ada kemungkinan tantangan. Nah, kemungkinan tantangannya adalah yang pertama adalah di segi waktu. Yang paling menurut saya adalah waktu. Bagaimana mengatur waktu, seperti saja pada hari ini. Nah, mungkin Ibu Rizka punya kegiatan lain, Bapak semua punya kegiatan lain, yang lain. Nah, itu gimana sebaiknya kita mengatur waktu dengan strategis mungkin. Kemudian tentu saja yang terakhir adalah tantangannya kurangnya dukungan dari berbagai pihak. Semoga saja tantangan-tantangan ini dapat saya atasi dan kita bisa bekerja bersama. Oke, cuma itu Bapak dan Ibu segelintir program saya. Saya mohon ada umpan balik dari Bapak dan Ibu. Kami persilakan. Mungkin ada masukannya, oh Bu, gimana kalau seperti ini ditambah ini atau itu, saya persilakan. Atau memang mungkin oh Bu ini tidak bisa kita jalankan ini seperti ini, juga tidak apa-apa, kita ganti dengan program lainnya. Boleh juga, silakan. Mungkin ada tanggapannya begitu. Kami persilakan mungkin dari Ibu Kepala Sekolah terlebih dahulu. Baiklah, terima kasih. Untuk seperti yang telah dijelaskan Ibu Cici tadi, terhadap program-programnya sangat baik sekali ya, sangat bagus sekali. Itu untuk meningkatkan programnya, meningkatkan kebugaran dan gaya hidup sehat di sekolah yang kita lakukan. Seperti saya lihat kemarin itu, walaupun saya tidak ada di sini, senamnya itu bagus sekali ya. Ya, Pak Hari, Bu Sarji, Bu Cici mungkin semuanya ada mempunyai ide-ide untuk senam yang bagus untuk anak-anak. Boleh kita kembangkan ya, boleh kita ajarkan kepada anak-anak untuk bisa jangan itu terus ya, boleh bervariasi ya. Mungkin ada ide dari Pak Hari sebagai guru olahraga, mungkin ada senam ini Bu khusus untuk sekolah kita ya, bagus
Dan program-program dari Ibu Cici tadi sangat baik sekali dan kami sangat mendukung, ya, khususnya saya dari kepala sekolah sangat mendukung program-program yang dilakukan Ibu Cici. Ada guru-guru yang lainnya, ya, yang sebagai CGP yang programnya bagus-bagus semua. Alhamdulillah kita semua sudah mendapatkan satunya di Kerinci 2 orang ya Bu Cici yang melaksanakan pelatihan yang Ibu Cici lakukan. Dan mudah-mudahan ke depannya Pak Hari bisa menyusul, ya Pak Hari. Jadi kita tambah semangat lagi, aset kita sudah bertambah, ya, di bidang SDM-nya. Mungkin itu tanggapan dari saya untuk Ibu Cici. Kami berikan aplaus untuk Ibu Cici, ya, sudah menyampaikan program-programnya. Oke, terima kasih Bu Kepala Sekolah atas dukungannya dan motivasinya. Mungkin ada Bapak dan Ibu guru yang lain yang ingin memberikan masukan atau tanggapan, ya. Kami mohon kami persilakan kepada Ibu Salmi. Hari Sabtu. Nah itu kami mohon perlu lebih ditingkatkan. Itu juga perlu kerjasama dengan ibu-ibu yang lain. Mungkin, ya, ditetapkanlah apa senam yang kita miliki di SD 36. Di samping ada tambahan yang lain gitu. Mungkin ada yang variasi senam yang lain itu masuk kami. Tapi kita harus menetapkan senam khusus bagi untuk sekolah SD 36. Nah, senam apa yang harus kita terapkan? Nah, itu kita perlu juga ini latihan bagi anak. Jangan di waktu senam nanti pas hari Sabtu kalau kami lihat itu asal-asal senam saja. Nah, jangan seperti itu. Hendaknya kita di samping kita meningkatkan motivasi anak, kita juga meningkatkan kesehatan bagi anak. Jangan geraknya asal gerak saja begitu. Nah, marilah kita meningkatkan kita tetapkan senam apa yang kita miliki atau kita ajarkan di anak-anak SD, khususnya di SD kita gitu. Ya, itu perlu, ya, itu kerjasama dengan guru PJOK. Di samping itu, ya, kolaborasi juga dengan ibu-ibu yang lain. Nah, itu saja yang dapat kami sampaikan. Ya, silakan kalau ada tambahan dari ibu yang lain. Ya baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya cuma menambahkan sedikit dari Ibu Salmi. Tadi soal kebugaran, ya, Bu Salmi lebih ke kebugaran. Di sini saya menambahkan tentang kebugaran dan gaya hidup sehat, ya. Mungkin lebih mendekatkan ke gaya hidup sehat. Nah, mungkin di sini kita lihat anak-anak sudah melakukan, ya, setiap piket. Tetapi di sini bagaimana kita itu menekankan kepada anak-anak kita itu untuk membiasakan hidup sehat dan juga bersih, karena bersih itu kan akan berdampak ke kesehatan. Coba kita lihat, ya, di sini masih ada sedikit, ya, anak-anak kita itu yang kurang kurang bertanggung jawab atas tugasnya seperti piket atau apa, masih ada kita sampah-sampah. Berarti itu menunjukkan lingkungan kita itu kurang bersih dan sehat. Nah, ini bagaimana caranya kita itu menumbuhkan rasa kesadaran kepada mereka. Mereka itu tanpa diberitahu secara langsung mereka bisa sendiri untuk melakukannya. Seperti membuang sampah atau ada sampah yang berserakan, mereka langsung untuk membersihkannya. Mungkin itu saja tambahan dari saya untuk dari Ibu Salmi tadi. Yang mungkin untuk selanjutnya akan ditambahkan oleh Pak Hari. Setelah saya akan menambahkan sedikit di dalam.
ini tentang meningkatnya kebugaran dan gaya hidup sehat di sekolah. Jadi sebenarnya judulnya sangat bagus juga sih. Kalau menurut saya, biar di sekolah itu kita bisa untuk anak-anak kita dan gaya hidup sehatnya untuk menambahkan sedikit seperti pola makannya, Bu. Seharusnya kita dari guru TK dan guru PJK kita harus bekerjasama dengan wali kelas dan orang tua supaya bisa menjaga makanan-makanan yang dimakan anak kita di sekolah ataupun di rumah ataupun di luar. Nah, seperti yang kita lihat di kantin, dulu kita harus lihat, Bu, apa yang dijual di kantin itu. Jangan asal-asal dijual. Dulu kita kan tadi udah posisi sampaikan, sebaiknya kita kalau bisa bekerjasama dengan puskesmas, ya Bu. Nah, cuma itu saja, Bu, untuk menggunakan sedikit dan kita bisa menjaga pola makan anak-anak kita supaya anak kita yang dimakan itu sehat semua. Terima kasih. Pergaulan. Pernah lihat anak-anak sekarang ini tidak sama dengan generasi dulu, karena kecanggihan teknologi dan fintech mereka itu terpengaruh bergerak. Itu perlu pengawasan supaya yang dapat menerima yang baik, kemudian yang buruk. Ada pengawasan baik orang tua, wali guru, kemudian ya masyarakat semuanya supaya anak menggunakan teknologi ini tepat guna. Karena di situ ada semua yang baik buruknya ada. Karena kalau tidak diperhatikan dengan masa, jadi dia terpengaruh apa yang dilihatnya, apa yang diperhatikannya, dia pola dari hidupnya. Dan dalam program yang kita tadi itu bagus, saya diterapkan dengan baik. Mudah-mudahan kita dapat membangun sebuah yang baik dan anak kita lebih bermanfaat. Terima kasih. Terima kasih atas semuanya. Saya tidak menyangka antusias dan masukannya sangat banyak. Nanti akan semuanya akan menjadi sebuah pertimbangan. Seperti yang dikatakan Ibu Salmi, mulai dari Ibu Kepala Sekolah, yang disampaikan Ibu Salmi. Sebenarnya memang itu tujuannya. Satu, kita punya ciri khas. Apa sih yang rutin bisa dilakukan oleh siswa kita? Kalau kita punya ciri khas, oh ini ada ciri khas, terus ditambah lagi yang lain-lainnya. Pak Hari itu akan menjadi PR antara saya dan Pak Hari mungkin, dan guru lain mungkin punya masukan, nanti akan berkolaborasi. Karena kalau cuma berdua, istilahnya kalau banyak kepala yang memikirkan itu akan lebih jauh lebih baik daripada satu kepala ya Pak Hari. Nah kemudian yang disampaikan oleh Ibu Noni juga. Nah itu sebenarnya inti dari program saya, kesadaran dalam diri anak. Jadi di sini itulah gunanya seperti yang dikatakan oleh Pak Sumarlan juga. Di sini adalah gunanya pendidikan. Pendidikan itu bukan cuma kita mentransfer ilmu gitu kan Pak. Kita mendidik supaya anak kita benar-benar menyadari kesadaran. Kalau memang sudah tumbuh dari kesadaran si anak, nah dia akan melakukan gaya hidup sampai dia dewasa begitu. Jadi itu memang target atau tujuan selain dari Ibu Nasera, dia dengan kesadaran dia. Dari mana dia bisa sadar? Tentu saja setelah dia tahu atau dia paham. Kalau dia tidak belum tahu tentang ilmunya, otomatis dia nggak akan sadar, nggak akan paham gitu. Terus kemudian terima kasih juga Pak Hari sudah menambahkan tadi di segi sebenarnya memang setiap sekolah punya otoritas dari Ibu Kepala Sekolah untuk memeriksa kantin apakah makanan yang disajikan atau yang dijual sehat atau tidak. Tapi kadang-kadang kita masih terkait dengan kesenjangan dan isu-isu sosial yang ada di tengah masyarakat. Nanti kita akan berpandang bagaimana. Mungkin kita akan menjadi apa untuk kedepannya pertimbangan apakah bisa atau tidak. Yang penting untuk program awalnya si anak itu mengerti dulu, sadar oh ini dia. Kalau kita sudah membentengi anak, nanti dia akan lebih bisa menjaga dirinya. Nah itu terima kasih banyak Bapak dan Ibu. Anak-anak di luar sudah Ibu silakan mungkin yang
ada ala kadarnya hidangan. Kalau tidak kenyang boleh ditambah sendiri di luar. Silakan mencicipi makanan yang sudah disiapkan. Terima kasih Bapak dan Ibu atas perhatiannya dan atas kesempatannya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum